kepada Yang Mulia pimpinan lembaga pendidikannya, Tunku Abun Syahbuddin dan Abun Tajuddin beserta seluruh Ahlul Bait keluarga, Yang Mulia Abu Hasbi, Abu Dawud Hasbi, Guru Cik Tanya Bandung, juga Tunku Usama Al-Madani sebagai Kadis Pendidikan Daerah Aceh, dan kepada Tunku Harun Rashid yang telah bicarakan, memberi sedikit selayang pandang tentang profil almarhum, juga kepada Tunku Adli Abdullah yang cukup trip, beliau yang kontak Lon Tuan untuk hadir di sini, dan selalu sering bersama Lon Tuan, dan lehal pengalaman yang bisa terpelajari dari beliau. Juga tadi menjadi kebanggaan adalah alumni dari Abu Lung'i di sini, pada Bapak Camat, Pak Kapolsek dan Ramil, dan seluruh gure-gure Bandung, kepada seluruh Dewan Guru, istimewa kepada seluruh para alumni di lembaga pendidikannya, juga kepada seluruh jamaah sekalian, majelis ilmu, pencinta Islam, pencinta agama, juga pencinta ulama. Di mana malamnya judul sebagai pengajian akbar, lo kira anak akbar tak biasa macam hai tente tak pegah sesuatu yang lu rasa penting tu tak sampaikan. Cuma mbak malamnya lun judul sebenarnya hanya judul tak, cuman judul ji lun berangkat terinspirasi dari sebuah kenangan dengan almarhum, nah sebuah nostalgia ngelun dengan almarhum, di mana di saat-saat sakit terakhir kali yang kemudian almarhum nuwaba Allah lun watenya dengan Walid Marhaban Bakongan berangkat dari Semalanga, watenya bambai tubik Vespa Excel, duangan Abu Walid Marhaban berangkat lah terus kena jak kunjung Abu Sakit. Jadi nak cerita yang terungurnya mengelun di saat Abu Lamtikai berbicara sangat semangat, tapi tubuh dengan sakit. Watenya menteng almarhum Tunku Alaidin menteng di Semalanga, termasuk datang Lon Tuan waktu di Semalanga. Jadi abang dari Abu Tajuddin. Jadi terus kena kunjung bicara lah. Nah hal wasiat, semacam wasiat, semacam nasihat ke kamu. Nah dua buah hal. Pertama pun wasil Abu Balun. Yang pegah ringkas je, inti di. Bawa balik berapa lo? Kamu dua-dua, leng. Watenya aki tengah luka kerana diabetes. Nyolong wasi bagata yang muda-muda yang. Padahal nak tanya yang bahaya. Nyo ulama masanya ulama retaklum dan masalum. Raja retaklum dan masalum. Sehingga ulama retak kata dan raja masa kata. Lu wasiat bagata baik tak bantu raja pengerti kibai pengerti bu pokoknya pengerti mesti getren malaikat ilangin getren malaikat ilangin bagata tak bantu raja baik tak peti malaikat getren lagi
Itulah dia duduk tu. Cuma tempat long tanya apakah Abu nak pernah nak ijtihad politik. Mungkin kesimpulan ijtihad buat kamu juga. Jadi berat menang ilung jemun yang betul lumat pun sabah lupa tawajuh urang yang urang meretip ika yang menghampa na urang lapar tuhro kita mak pun sabah ika dengan jemaah lapar tuhro lulung tak menggolkan tinggal 8 roh nya jadi tabu yang ilung yang sampai mendalah kelong tu. Ini mau pikiran laju-laju, mau pikiran, lu tahu, lu dah apa lu dengar. Duduk, gara-gara jih nyonyor le, kabehnya. Ni apa yang cerita, yang nak kubah kero ni le, kero ni dia. Yang kedua. Duduk berkhabar bicara tentang surah Waqiah. Ya, khabar surah Waqiah karena Abu nak tarikat surah Waqiah. Kelong Abu. Abu dah baca surah Waqiah yang tak doa bila rezeki berkaya. Hang doa ya Abu. Yang kamu doa dia. Justru Abu. Munyo hana peng ngemput dak dakwah. Ngemput dak pegang pesantren. Jadi payah berdoa benar peng ni. Mengaji tak dakwah, mengaji tak ilmu. Yang ni jauh dia. Lo dengar yang. Tuduh lu konsultasi dengan wali marabat. Hai. Abu teman Abu tanyo, ini teman agak ganyan sih tapi anak dong pernah nak pegang apa menan aku. Hana pernah nuasit tok lagi yang. Yang na lu dengar punya Abu teman ngah tak nak pegang. Yang baik tanya i pengak igop punya bibi ni pengak tanya bawai tak pengak ji. Hai kedai lain haji berbuat asib tanya betul. Merupakan lung pertama inspirasi dalam fikiran lung sendiri. Abu orang terlalu tulus. Abu orang terlalu jujur. Abu orang terlalu berniat baik. Jadi menyuruh biasa hantum dah pengak gop, cukup mangai pengak gop. Pakan dia dah fikir urang lain kita tanya mendum. Tayok kah ada pengak gop dah fikir gop hai pengak tanya. Iya Abu terlalu jujur memang Abu, terlalu tulus ikhlas. Cuma ya Abu semalang nak bahasa lain lah. Hai ikah baik fikir teh nak pengak gop hai pengak kai gop. Ya baik menang kata fikir iluh nak aku pengak kau. Yang kau hai pengak lu. Yang baik menang kata fikir. Yang ulun tu menget tak menget je. Cuma tak jaga roh tu biasa pengak tau. Jadilah persoalannya. Mungkin le pengalaman-pengalaman dari Abu di Lung I, Abun belajar dari perangan Abu di Lung I. Sehingga apa yang kata terjebak keliru hasil belajar dari Abu Lung I, maka Abun sama langa hanya ulang le. Jadi payah belajar kena yang lebih tu Nah, itu pengalaman. Judul lulu tu mikir. Yang tidak oleh lulu tu mikir kira. Abu Lung juga pimpinan daya. Dan jurusan bidang agama yang agamanya adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk teruskan ke umat, yaitu berkaitan dengan lebuh ilmu yang menyangkut dengan akidah tauhid, ilmu yang menyangkut dengan kehidupan dan ibadah, yaitu fiqh, dan ilmu yang menyangkut dengan akhlak. Lebuh ilmu di mana tugas para ulama dan orang yang terima ilmunya membuat manusia itu berakhlak, punya akidah yang benar, punya akhlak yang benar, yang bagus, yang good, sesuai lagi misi Rasulullah. Yang terjadi tengah tak pernah go back to late ke tengok kena beng.
Tengok betulit-tulit, bujujur. Atas kena perut kau tengok phone. Kita tengok yang misi harus jujur, harus baik, amanah, tetapi duduk yang je ke korban kadang tengok sendiri. Memang biasa aja. Agak dukun ke baru ubat pungorok, pungororo. Maka dari halnya, untuk kesimpulan, kenapa? Pasti yang pengut Abu kan murid Abu. Pasti yang pengut Abu yang membuat Abu menyesal. Orang-orang yang hanya pernah terdidik oleh pendidikan yang dibangun oleh Abu atau yang seumpama Abu. Seandainya orang yang punya kekuatan dan jabatannya adalah muridnya para ulama, orang yang berguru kepada ulama, pasti akan terjadi menan secara adat. Sebabnya orojeh mungkin gelom mu doktor-doktor mu profesor-profesor anak didik Abu nyan duduk baru kayak mentang jajai gula lah tu, atau mentang tengah banjir ke PNS baru pun tu hai mentang ini pak brodeh dia main. Ini beruntung apa beruntung? Rupanya nah hal yang istimewa di Lungi Abu mengintegrasikan pasal ilmu ke orang yang tidak cuma profesi semua betul. Ilmu tersampaikan ke semua profesi. Kemandung model manusia. Tetapi yang terjadinya hansip kapasitas, hansip orang dah. Saboh daya halung ia yang laginya mungkin hansip jumlah. Jika seandainya orang yang tengah berorientasi ke apapun bentuk kehidupan ke depan tapi tidak pernah lepas dari dakwah ulama, tidak pernah lepas dari didikan ulama, mereka akan menjadi manusia-manusia kuat dan baik. Makanya hal ronyo lo tengok pegahli Abu Daud kan hino keluar profesor di tempat lain, tapi berbeda profesor yang pernah menimpa ilmu di sini. Bukan di sini mengeluarkan titel doktor di sana, tetapi dia akan berbeda dengan orang yang tidak pernah ditempa oleh ulama. Maka di dalam persoalan-persoalan bangsa setiap hari, cuma hanya belum pegah rinci, hanya belum pegah jelas. Artinya masalah saat-saat terjadi persoalan di dalam umat, kadang-kadang ulama disalahkan. Kenapa ulama tidak bangkit memperbaiki? Yang rela orang lain watih hana so pegat kam dalam ulama hana pegat. Mereka disuruh bangkit untuk membantu yang lain. Sehingga nanti ada forum sabah ulama bakber orang tua-tua dan lu orang paling muda lah kawan. Kalau lu berkahwin katanya, kalau berkeluarga, tentang status guru di Samalanga, bukannya masalah umat lepas jai tu. Nyo kai pesalah dia dengku. Tungku hana bedah berjuang. Ada gedua kero. Di musyawarah-musyawarahnya karena lun yang paling muda lang kawan lu imro lu. Lu ne pakiban pemikiran orang tuha-tuha yang mandu. Kelalo lu dengar orangnya berkhabar. Dengar gurenya berkhabar meno. Gurenya je berkhabar mede. Lu fikir pakai kerja mana berkhabar kelalo menai lu. Pusabat gaya pu latar belakang sehingga menan pendapat gaya. Olehnya kakaru lambalenya. Tuha-tuha mandu-mandu. Duduk ke legure pada Tuhan. Nyo pendapatnya payah ada yang buat orang yang paling mudah. Bagai tanya so kiban. Mungkin wilah nang tu oh lo.
Cuma lu yang lu tupu nyoi tanya yang akui katanya ulama dan dihormati, dihargai, yang ke orang-orang yang berhasil tapi ilmu le tanya. Orang yang lain katanya tungkunya memang tak merempak icum jara tu. Dihormat, dihargai, tetapi latih nai nyo orang terhormat yang bangai. Orang bodoh yang mulia. Nyan ikala lego. Karena apa kan? Urangnya hanya kacamata melihat nilai ilmu yang dalam dada ulama, nilai kebaikan yang ada dada ulama. So salah. Karena buta. Karena hati publik butanya. Akhirnya pun yang terjadi. Terjadilah fenomena hari ini. Pertama, umat Islam kan orang yang merencanakan masa depan umat, masa depan roh, dan merencanakan masa depan orang lain. Ini kondisi. Kemudian ulama menjadi dirancang dan direncanakan, bukan pengarah dan perencana. Akhirnya nyo yang jadi masalah. Maka dalam halnya orang ilmu yang na hidayahnya permata punya ubat yang paling paten, tetapi han akan dikonsumsi oleh orang sakit, punya ubatnya hanya itu pun, hanya itu pun dah, hanya itu pun kualitas. Pakan gagal di pemasaran, kan gagal produk. Ubat gop hanagat malah racun, tetapi dikonsumsi oleh pasar. Ku sebab memang produk hanagat, tetapi truk bak pasar. Get pemasaran itu. Sehingga ngelul perabang urun daya, ngelul ni daya. Hana bupa, tak perabang je yang mudayah dah betul. Sehingga apa yang terjadi orangnya kalah memasarkan Islam. Ilmu hebat hadi daya dari A sampai Z, tapi hanya itu pun lega hebat. Ada daya raya tak nak orang fikir sabar kembali pengajian yang naik dari rumah je. Hanya itu pun boh tanya tak boleh daya disiplin ilmu pada boh ilmu apa ada ber ngaji kotre malam tu hai ra ilmu fikah tak tahu le kal hebo tu dua le ya ilmu nahu tak boh tu ilmu saraf tak boh tu badek mani bayan mantek usul fik dan sebagainya nak payah perahu tak, tetapi duit dah perahu tak, tetap tidak ada pudani, tidak ada nilai, hanya nilai prestis pada orang yang tidak pernah tahu apa itu ilmu yang ada di dalam daya. Buah kaji ini tingkat gelas 1, gelas 2, gelas lebar pesantren yang bi pesantren. So yang cerna. Tapi ulama dengan pola pendidikan yang nadidaya, urang bangai dak kecerang. Yang bangai dak kecerang ya Abu Dawud berapa dah? Yang bangai-bangai sukses pula yang cerang kan? Tapi sayang kadang-kadang di umat dipilih yang bangai-bangai ya jauh daya. Sehingga Abu pegah nasabah kata Abu, panena ya jauh kena daya. Tinggal lu apa Abu? Ada ipu dua ilmu, ipu ada wai. Yang kena ya jauh bak tengok. Ni ya jauh ipu dua ikidai copeng. Yang kena ya jauh bak tengok. Ni apa Abu nya? Dan terungnya ulang sebiar tanya. Nombor kah? Dia keluh kesah. Orangnya apa yang terjadi? Bohkah? Kalau tak buat tengok orang. Tak buat mulai bajuri pun. Anak mian punya kaumu 6 tahun perintah ikut semayang.
Watai kaum musipluh tu menyuhanai sembayang yudrabu dipukulkan. Tatah kek yang itanya mulai kalimat yudrabu yang fi'il mudhari' majhul. Yudriba fi'il mudhari' majhul. Hukum ji poh menyaitin sembayang. Tatah dia menyobit poh bi ada oleh polisi itu. Pakat ini kai pengaturan kekerasan rumah tangga. Anti kekerasan rumah tangga. Kaja katuran ini. Karena polisi, karena hakim, karena dumpu. Itanya kamu bertoton tabut tentang pernah polisi ke hukum yang nak kita. Le hukum lagi tak tu. Tinggal ide. Cuma karena nak kesimpulan dia tak cok fadilah ilmu yang macam. Kerja tak ada bab lamit tetap tak ber. Lamit pandai nak lom. Dia ori pelamit igau dia. Bayar dia buat buat bab lamit, aturan lamit rencana terkibat tengah tenan lamit dia yang berbutoi. Tahu lamit dia. Cuma duduk tak jawab nyok dia penting fadilah ilmu. Saya kena ilmu kena falah. Macam kau betul. Arti jihurannya apa? Jihurannya lulusan daerah sebanyak mungkin lahir bermacam profesi. Kerana dalam daerahnya lebut hana yang tembuk mandum je. Tak target je. Munyo yang mampu buat kerana ilmu item semua buat. Alhamdulillah je tak target. Tetapi nau reng watai buat kan hana cang kena ni. Tai buat kan. Tai buat kan yang model ulep minta peng. Yang muka martabak jadi daya ke dia jadi kena tianan tahu pernah tapi cukup je baik pegang martabak dalam daya dia muka martabak nyempung kan muka martabak macam tu itu biar dia ke pengusaha malah pengusaha sukses dia ke pejabat tetapi yang jet-jetnya mandum yang berbeda-bedanya mandum apakah menjadi modal dan kekuatan untuk misi ilmunya atau ke? Yang urutnya kaji nah doktor Abu Dawud berat. Ki sampai ke Abu Dawud yang doktor yang profesor yang ki siat you pelia dayanya berat le. Ya ada tamai anayo. Ya nak buku profesor lagi ni. Ino itu kuda juding jabu dia 3 klik tengap ke rawa ke. Hana siapa tengok. Maka buat malamnya nyobut strategi dakwah. Nyobut kitab yang mahli tahqiq je nak tapi. Ini pakai bancara je. Rasulullah berhasil ganggu dakwah Islam. Narijal haular Rasul. Ada lelaki-lelaki yang benar-benar lelaki di sekelilingnya sehingga tertulis dalam buku kitab Rijal Haular Rasul. Rasulullah ilmu ahli. Hana lebih ahli banyak karena ilmu Rasulullah lewat nubuah ke lewat taklim. Di atas taklim na lewat laduni ilham. Di atasnya lewat nubuah. Luar biasa. Ilmu itu terpasarkan. Rasulullah punya strategi di dalam mendakwahkannya. Strategi Rasulullah kan cuma babi ilmu itu coba memperang na strategi. Lalu di Uhud karena hanya ikut strategi Rasulullah saja. Orangnya yang menjadi masalah. Bagaimana ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah kepada para ulama yang duduk dilembagakan di Aceh dalam bentuk daya tersampaikan ke semua lini beknali yang kosong. Ini yang jadi masalah sekarang. Urangnya kira-kira pada persen yang gagal perlein umat Islam yang ada di Aceh. Menyohana daya kajamun hanali lima perlein yang tak. Ilmu yang ada di lembaga lain
termasuk ilmu Islam, tetapi dalam fardu kifayah. Yang tak sesali urangnya begitu sukses di fardu kifayah oleh mereka-mereka yang gagal di fardu ain. Secara pandangan Islamnya betul ya Tuhan. Mahino hebat. Hino Abu ngedidik urang-urang yang akan menyempurnakan diri dalam fardu kifayah, tapi selesai fondasi fardu ainnya. Itu yang luar biasa. Karena fardu kifayah menjadi berdosa apabila hidup bak orang yang gagal fardu ain. Karena tahapan fardu kifayah baru je ke fardu kifayah apabila dilakukan oleh orang yang akan selesai fardu ain. Menyohanaglah ilmu fardu ain. Hanya tinggal ilmu fardu ain, tajulah ilmu fardu kifayah. Kenyang konsep Islam. Karena ilmu fardu kifayah ini ibarat bajai. Fardu ain ibarat luar. Bajai penting, penting. Luar penting, penting. Tapi pu arti bajai bak urang masuk luar. Nak cari bajai. Bak urang masuk luar. Munyo ijaz hep ke luar ke sipu yang payah boleh luar lai. Kalau nak luar baru semikir ke bajai. Kalau nak bajai baru semikir ke dasi ke sipatu. Urangnya yang le, urang le bajai tetapi hana luar. Hebat bajai dasina, mantap, luar biasa. Tahu urang, tidak uyup, tidak pereza. Kan itu luar. Yang masalah lo di negeri yang gaung syariat. Ini yang menjadi masalah. Maka ada je ke depan kekuatan alumni ini menjadi kekuatan untuk memberi solusi bagi yangnya. Munyo rapat ber, le rapat, le hol geset. Hai je seimbang dah. Hol laju, mal holnya kibat, dah kata kalau hol ju. Makanya sebenarnya yang menjadi masalah bagaimana ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah, yang diemban oleh para ulama lewat lembaga dayahnya tersampaikan ke semua lini. Maka Abu Dawud bin Abu ini zaman teknologi. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu? Kalau teknologinya hendak memanfaatkan untuk memperbaiki, maka teknologi itu akan dimanfaatkan untuk menghancurkan dan merusak. Tanya baik masalah teknologi, hai betul le. Hilung jamun tinggal lo. Ya jamun itu ya. Jangankan nonton TV, radio hanya nonton, hanya dengar. Orangnya bit datang, bit tinggal di rawat dia. Panena hana je kebut radionya, bukan hana je kebut TV kan. Panena sinya donya mendum-mendum. Akhirnya apa? Icok igop untuk irilah tengok. Tak cok lagi tanya untuk tak selamat tau. Maka orangnya harus pandai-pandai berlayar kan. Harus cok ilmu cara pelaut jamun watega berlayar. Silakan arah mata angin ke mana, tetapi tetap akan menyampaikan arah pelaut itu ke tujuannya. Dengan cara setel layu kata gaya. Layu setel memang arah angin ke timur. Menyoga puturu angin si iganya pelaut tu nau. Menyobit dah puturu angin nya hantruk tu timur. Tetapi jika setel layar angin utimu gayan teruk tu no. Setel layar layu ada kayak setel. Maka hari ini silakan bagaimana kita setel semua itu menjadi memperkuat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka halnya yang paling penting bagaimana kekuatan alumni itu menjadi kekuatan untuk itu. Silakan berprofesi yang berbeda, perbedaan yang saling memperkuat untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya
Sebenarnya yang perle. Malam nyolong lah sembut pula sembut usul no lah sembut mentek no nak perle sembut. Pihak pun tak perlu mata yang ambil 5 minit. Tak perlu. Maka urangnya nyo yang perle. Anti jipu reo. Munyo dari hababu. 2 buah item. 2 buah item yang perlu nasihat, luluncok lumpetik nasihat dari almarhum Abu. Jangan biarkan kebatilan menghancurkan kebenaran. Hati-hati. Dibantit. Kebenaran itu arusnya lebih kuat supaya jangan sampai kebenaran ditenggelamkan oleh arus kebatilan yang lebih kuat. At-tijih kasih trauma Bu di akhir hayat. Mula ulang nasihat kamu, ilulu Abu menyesali apa yang terjadi. Maka orang yang belajar dari sini, karena Abu di saat perahmanan komit ta'awanu alal birri wat taqwa, perintah Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, juga larangan Allah. Artinya apa? Kalau itu memang kebatilan, jangan tolong menolong. Kalau memang itu birri wat taqwa, mari memperkuat. Memperkuat birri wat taqwa. Kiban keberkali Nabi. Jauhnya nak 2,000 ke 2,000 itu bil. Kepu untuk amal akhirat. Munyahana 2,000 kakak itu bil 5,000. Munyahana 5,000 yang baru itu bil. Pekan kasih 10,000 ron. Hana pemicah kakaknya sudah jauh. Kebetulan. Munyah 100,000 itu duit. Akhirnya terjadilah kehidupan umat Islam di dalam penderitaan yang hana sotangani. Maka leweknya ilul pegat terhadap pergerakan dakwah, infak wassadaqah. Ya. Baiklah pun nak pegang-pegang rumah orang, ke rumah pelai pegat. Di balik rumah yang reot terlihat kehancuran salah satu sunnah Rasulullah yang telah dibangun untuk para sahabat, yaitu sosial dan solidaritas. Jadi nyen Ahlussunnah wal Jamaah tok kenai di. Karena ma'ana alaihi wa ashabi wa Ahlussunnah wal Jamaah. Pu yang pubuk ilung dan pubuk li para sahabat. Lihat sosialnya para sahabat. Lihat sosialnya para khalifah. Laksanakan adanya. Di saat orang Islam kepelemah melarat, tetapi di sekeliling hana orang yang bantu. Tanya dengku-dengku ya, pada temiki, berarti nak dakwah yang gagal. Nasabah sunnah Rasulullah yang gagal terdakwahkan ke umat. Memang orang buruk rumah kepada ahli Allah sabar. Tetapi kan tegi sabar orangnya, dia orang lain baik bantu. Kan yang punya nikmat diperintahkan bersyukur, yang menderita diperintahkan bersabar. Dia harus ikhlas terima kenyataan, tetapi berdosa orang lain apabila hendak bantu. Ini salah tempat tak, salah surah. Lagi penting salah surah mana. Nah orang berah, hai yang ketengku-tengku sumbernya, yang nampak ada bantu orangnya. Sebab orangnya orang ikhlas, hendak harap bantuan. Maka dia baik dah bantu orangnya. Yang pandai ilmunya. Kurang ikhlas baik bantu. Dalam agama ke pegah, kurang ikhlas yang paling boleh tak bantu. Kurang ikhlas baik harap bantuan. Tetapi kurang yang nak kekuatan, diperintahkan sebanyak-banyaknya bantu orang yang tidak mengharap bantuan. Itu sebenarnya alasan salah sebenarnya. Lagi alasan salahnya pakri umat, ipa umat
umat yang ni di hai nai ja udaya hantu ilmu dayo ye hanai tu pu ilmu nyan pakri tu man handosa dayo ini kana hadis pi salah pakai yana la satu betul ro al ilmu yuta wala yati hanai ja bagi dayo kaketan ni gede yang salah ro ai dayo mana salah tu sebab na hadis al ilmu yuta wala yati. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu datang ke orang. Gara-garanya manjut ke masalah kejahilan di sekeliling umat. Yang kadang-kadang tak bersalah udah kena jauh daya dah. Hanya jaya ber. Padahal nyan hadisnya untuk kurang minta ilmu supaya gejaga adab urang minta ilmu, baik gak mehoi urang bi ilmu tapi gejak gede. Tapi bagi orang yang nak ilmu di sana kekalan kejahilan baik gandal hadisnya yang mungkar yang wajib ditegah. Sehingga Al-Ghazali kepegat dalam sebuah bab, orang alim duduk di rumah tidak pernah berbuat dosa, tapi dia berdosa karena kemungkaran kejahilan di sekeliling yang hendak disampaikan. Tinggal ibarat li Al-Ghazali, la yakhlul alim minal ismi, la yakhlu taqa'udu alim fil baiti minal ismi. Hana sunyi usira urang alim geduk ilmu berdosa pakat karena kejahilan di keliling genyan yang gebiarkan hana gesampaikan mampu atas pegah ilmu Ghazali nyo tapi baka tapi batu le tanya ngan hadis najid hadis je al ilmu yuta wala yatipu rasan ni mana dosa ada. Sebab ilmunya yuta wala yati kaglah hai pergilah baru orang kerja pergilah dengan Allah Taala ikhlas dia. Makanya persoalan ji arti ji abu sebar surat waqiahnya inti ji di dalam dakwah butuh kekuatan kan liu bedah tungku harus geyak Mekah, tetapi orang yang nak harta dakwahkan mereka, dia akan masuk syurga dengan hartanya. Orang yang ada jabatan, dakwahkan mereka supaya dia masuk syurga dengan jabatannya. Apapun profesinya, jadi beruntung apabila sukses dakwah untuk mereka. Yang tugas kerja Rasulullah watih hadir ke naudanya nyan hana gaya tamru rabi kameng sebab kata Islam. Mana donya rabi kameng kajik piuh nyunda Islam. Pandai namna. Roh ni yang mekat-mekat hanjit le mekat habakkan tamu Islam. Pandai namna. Rasulullah dalam hadis dia pegah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Urusan dunia nya kagak pernah Nabi cara magun kagak pernah Nabi. Yang pernah oleh Nabi bagaimana merubah itu semua menjadi nilai ibadah. Munyo kakarabi kameng beka bubut yang harem. Wate katuk ni cap juk jagut. Munyo na lebih harta mesti sedekah. Yang pernah oleh Nabi. Jangan zalim di sana, harus adil, berbuat kebaikan di situ. Dalam istilah agama ihsan, dan semua kekuatan itu menjadi kekuatan agama. Itulah yang dikatakan dengan syafaqah alad din, himayatud din. Leboh halnya menjadi sunnah Rasulullah yang dibangun. Siapapun yang muslim, dia harus adil. Siapapun yang muslim, dia harus berbuat baik untuk penyempurnaan pahala. Siapapun muslim, semua kekuatannya menjadi kekuatan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Maka urojo berhasillah bu. Di saat na alumni di sini bermacam profesi. Tapi tugas urojo jika rela muridnya, kadang kekaya-kaya tu, kehebat-hebat tu, buat mereka beruntung. Semua kekuatan dan kesuksesannya menjadi nilai amal kebaikan. Dan insya-Allah uka akan hebat. Dayahnya kekuatan alumni menjadi kekuatan bagi dayah yang ubah leabu. Ini manfaat sebenarnya dapat silaturahmi dan hul.
Karena misi leboh misinya yang dikumpulkan oleh Al-Ghazali menjadi nilai Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu misi siapapun profesi, apapun profesi, menjadi kekuatan amal kebaikan dengan memastikan 3 hal. Pastikan tidak haram, halal, yaitu disilahkan agama itu adil. Pastikan itu menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan walaupun tidak wajib. Yang kedua, pastikan semuanya tidak akan menghancurkan agama, tetapi menjadi kekuatan untuk agama. Lebohnya yang perlu tersampaikan oleh misi ulama. Yang kejut zaman Behirin tanya di Aceh, pendidikan yang ada di Aceh mandum di bawah para ulama. Han mungkin Aceh kuat dulu kalau ekonominya lemah. Han mungkin kuat dulu kalau politiknya hancur-hancuran. Han mungkin kuat apabila hana kenyamanan dan keamanan. Tetapi sebuah kesuksesan tidak pernah lepas dari latar belakang pendidikan. Manusianya akan sukses hanya pernah dari dididik. Dididik oleh rumah tangga, dididik oleh dunia pendidikan, atau dididik oleh lingkungan yang baik. Maka pendidikannya hal yang dipastikan harus berfungsi memperbaiki semuanya. Munyona masalah di umat dipertanyakan, kemana dunia pendidikan, kemana dunia dakwah, kemana agama tidak berfungsi memberi solusi untuk semuanya. Maka nyoke dari lentuan judul hana sepuh judul hanya terinspirasi daripada sebuah nasihat yang untume dari pu yang nepegah li Abu almarhum. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ayah Hajda Tusuk yang telah menyampaikan tausiah ataupun ilmu yang cukup bermanfaat dari kita, ilmu yang cukup bermanfaat dari kita semua. Beliau menyampaikan bahwa inspirasi materi pada malam yang berbahagia ini itu terinspirasi dari pendiri dayah kita tercinta, yaitu Abu Usman Al-Fauzi, lebih dikenal dengan Abu Lungi. Beberapa yang bisa saya tangkap tadi bahwa pesan Abu yang diingat oleh Ayah Sof adalah pelajari ilmu fiqh. Yang pertama sekali, tasawuf dan tauhid itu merupakan hal terpenting bagi setiap individu kita. Kemudian yang terpenting juga adalah kelanjutan dari melakukan rapat alumni, sehingga ada sebuah kesimpulan yang menjadi sebuah terobosan baru untuk memperkuat umat dan membawa perubahan yang baik untuk Islam tentunya. Kemudian jangan biarkan kebatilan menghancurkan kebenaran, namun tegakkan kebenaran untuk menghancurkan kebatilan. Itu merupakan pesan daripada guru rohani kita Abu Usman yang diingat oleh Ayah Sof. Kemudian tidak mungkin Aceh dulunya kuat tanpa pendidikan yang baik, dan tidak mungkin Aceh dulu kuat tanpa ekonomi yang baik pula. Tidak mungkin Aceh berjaya di masa sebelumnya tanpa peradaban manusia yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ringkasan singkat yang bisa saya sampaikan. Tentunya Bapak Ibu para hadirin urusi kamu, gure-gure kamu, sudah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ayah Sof pada malam ini, dan untuk itu kami silahkan sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan mengajukan tangan. Kemudian kami mohon kesediaan daripada panitia untuk berada di lokasi para peserta ataupun para penanya yang ingin bertanya untuk diserahkan mic-nya. Kami buka untuk sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan mengajukan tangan dan panitia akan merapat. Ya, di sudut sebelah sini. Yang pertama, mungkin langsung saja. Nah, wireless, Ana. Organ iPad Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Tengku BTRD diisi oleh KM yang menghormati ahli B dan beliau Tuan Tengri dan Bang Mangun pendengar. Tuan
sangat-sangat berkesan Tuan hidup pada waktu itu. Kemudian waktu itu berkesan sekali dengan radio itu. Bagaimana radio di supaya ada perkembangan kuno ataupun disambut oleh alumni Ino yang kamu berkesan karena kamu dari alumni waktu mendengar radio kadang-kadang kena muduru nyoka mencari kembali ke tempat yang mulia. Mungkin yang macam pertanyaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada penanya yang lainnya? Dua lagi untuk sesi pertama. Silakan mengajukan tangan. Boleh dari Umi menyana Gilsid, ada masalah. Kemudian dari Tunggu dipersilakan. Ya, silakan. Dari para santri mungkin yang di sayap kanan panggung mungkin ada yang oh ya, silakan di ujung di dekat musalah. Mohon menyebutkan nama, Tunggu, kemudian memberikan pertanyaan singkat pada dan jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai saat yo mantau dubi tanyo nikmat terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hingga keatuk kemenangka kenot kakamumpok non gure-gure dan memandu. Penghormatan uluduan kepada gure yang pertama gure Lun Abun almarhum Tuku Haji Usman Fauzi yang gure dan Hana Panjang Kadimah dan untuk mandum penghormatan Don yang berhadir di tempat yang berbahagia ini. Nama ulun tuan Adnan ZA, kelahiran di Dungi Don, Maholan wo di Masin Gule Karim. Mungkin sebelum ini lun laki maaf berai-aikan, mungkin kata-kata lun hana senonoh bahasa ino ataupun hana katanya dalam halayak rame, tapi karena memangnya pengajian ataupun ada tanya jawab lun tanya. Yang pertama pertanyaan lun tuan tiga tu lagi maaf mungkin ino buno berpegang mengenai masalah sulit ino letak bak orang yang tempuh hingga letak sulit. Kadang-kadang hati tak mutang ataupun mutang tak hati baik. Dan yang pertama mungkin penjelasan Abu yang kedua. Yang kedua mengenai masalah ilmu. Ilmu itu letak lebih tempuh. Pada lain goh bereh. Tapi kalau juk pada yang lain-lain, agak belah berupaya agar ada umno ataupun ilmu dunia agak juk tu. Sehingga alamin ino doa semayang hajud dipun 20 menyoka maupun kalau dia hino bak dia almarhum Allah mufillahu warhamu wa'afi wa'afanu gure-gure kamu agak 3 kali kahanali hana panjang membut cuman mungkin kitab masailahnya mandung sampai diterangkan sampai alhamdulillah sampai menuhat mantong jid tak pakai pertanyaan lu mbak gure pakon jid ilmu fardu'ain goh bereh kalau sampaikan ilmu yang lain mungkin butuh karena dunia ke akhir yang mohon penjelasan dari gure kamu yang kamu hormati. Mungkin mumpung gure hanya belum berpanjang karena yang lain untuk dipelahwa akhir kalam
mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adenan. Dua penanya sudah kita tampung. Untuk satu lagi di sesi pertama ada, silahkan mungkin dari Umi. Nah, yang tersendat dalam hati ataupun yang ingin ditanyakan silahkan mengacungkan tangan. Naomi, nyata jauh Umi kamu, abu-abu karena dua. Kibar. Petri pegang anak persamaan gender, anak adil. Kibar Umi, nah. Hana, aman. Yang padahal paling le pertanyaan bau Umi itu ada gedung igampung, bak dirinya atau bak jambo sidle tak pembahasan. Ya, mbak. Seharusnya bak malam yang berbahagianya tadanya. Kayak indra mendawa tapi geroro tapi hana penutup bau ujung. Yang malamnya akan judi penutup di kurai katanya. Kita Romina. Nyobek sampai rukun aja malamnya hanam sabo, minimal guna sabo, mewakila. Ataupun orang ina kadang ada dijik tanya, dia betulis, gejuk bertunjuk jaro, gejuk pak panitia, itu akan gejuk bau luntuan bacakan pertanyaan yang akan dimaksud. WA, WA boleh juga, interaktif, boleh kalau mau WA boleh dengan nomor 0852 60 92 7836 ya. Kira-kira kamu ulang 0852 60 92 7836. Tapi memang yang kena tulis Pak Gerta jet lebih cepat. Ya, ada yang lain? Kibar Umi? Ya, silakan tunggu Mbak tengah tenda Nasibro. Ya, mungkin sesi pertanyaan sesi pertama Umi akan dibiarkan ke abu-abu ya. Kamu silakan berada. Mungkin pertanyaan singkat, padat dan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nonton. Yang jadi pertanyaan ini mengenai dengan pendidikan. Mohon maaf, tunggu sebutkan nama. Nanderwan Timarzan, alumni tahun 98 di sini pas masa reformasi. Yang pertanyaan mengenai dengan pendidikan, bahwa benar karena ilmu fardu'in dan ilmu fardu kifayah. Nampak karena beda fardu'in dengan fardu kifayah. Sehingga pertanyaan yang lain, fardu'in kalau merek, fardu kifayah gak dipublik. Bahwa tanya dia ceknya berjalan carian Islam yang dipluh kalau lebih tuh. Nah hukuman ini tapi hana bere-bere lo. Kalau menurut lo tuan, karena cariannya hana dimulai dari segi pendidikan. Yang paling penting, nyota mohon daripada guru kita Abu tiba sistem pendidikan yang pas untuk kalian diajaknya supaya jariahnya bisa berjalan. Kalau sistem pendidikan tidak pas, dimulai dengan sistem pendidikan, insya Allah anak payah ya, dengan hukuman-hukumannya, hukuman cambuk, hukuman J. Tetapi kesadaran kalau dididik dengan pendidikan yang pas, insya Allah mudah untuk dilaksanakan. Pertanyaannya konsep pendidikan yang pas di Aceh Kiban. Yang mantap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alumni. Baik, ayah, sudah ada 3 penanya yang sudah kita tampung. Yang pertama tadi dari Tengku BTRI di Ulekaring. Beliau menanyakan bagaimana mungkin siaran radio Yadara bisa sampai di Kabupaten Aceh Besar ataupun seluruh Aceh tentunya, agar kita bisa mendengar. Demikian Tengku? Ya, demikian. Itu mohon ada pencerahan. Kemudian pertanyaan yang kedua oleh Tengku Adenan ZA dari Ulekaring juga.
Yang pertama pertanyaannya sulit maksudnya setelah berutang tidak mau membayar, itu bagaimana? Kemudian ada fardu ain belum beres tapi sudah diberikan ilmu fardu ilmu yang lainnya, artinya ilmu fardu yang belum selesai tapi sudah diberikan ilmu yang lainnya, itu bagaimana pendapat ayah? Kemudian selanjutnya dari Tengku Marzan, alumni Dayah Darul Ulum tahun 98, bagaimana konsep pendidikan yang pas di Aceh ya, supaya tentunya seperti syariat Islam mungkin tidak terlalu lelah untuk membuat hukum cambuk dan sebagainya macam. Baik, kepada ayah kami persilahkan untuk menanggapi ketiga pertanyaan. Terima kasih. Radio sebenarnya pertama adalah apa yang melatar belakangi lulu buka radio? Karena tadi pertama ada debu dari seluruh umat yang menjadi sasaran dan nyo sampaikan ilmu, nyo hana terjangkau semuanya. Pada persen dari umat yang dijangkau oleh dunia pesantren, dunia daya. Pada persen umat yang dijangkau oleh majlis taklim, yang hana terjangkau sangat banyak. Alasan macam-macam. Maka kena lembut. Terfikir nyo dah pegang dayah di udara. Dayah on air. Jadi ho yang dijangkau oleh radio tak kira juga anak murid dayah. Bilik buka gerong mesti rumah orang. Dia buka juga rumah orang. MCK taruh buka gerong. Idenya tak semua buat macam orang nyanyi anak murid. Umar ramai anak murid buat hai lah dayah kena yang buat. Pulau luar dayah. Supaya menjangkau bagaimana mempergunakan media ini untuk menyampaikan ilmu yang ada diwarisi oleh para ulama dengan gaya medianya. Persoalan yang di saat yang dibuat na persoalan pondana ini. Yang kedua, orang ni karena orang pertama yang tahu dan mau, atau kalau belum tahu mau tahu. Yang saya menyopegat hino asai napek je bukan napek urang nak. Maka untuk solusi ji urangnya Abi Hasbi Al-Bayuni karena radio dan Kaitubit ISR. Coba perkuat di kontennya. Bayang hadir ke sana. Isi program gede. Yang baik mana? Tak pernah undang. Tak pernah benar rujuk terdekat saja man. Menurut pada juga kau, pelak ajuk ke dia. Jadi ini yang harus lakukan. Masalah program konten tinggal sampaikan. Keisi hino karena Abi Hasbi. Cuma bagaimana kontennya, bagaimana polanya yang lebih tersampaikan ke umat lewat cara-cara berdakwah media. Karena menyohana ilmu media pun hati dengan ilmu buat tok hati. Di saat kita mau dakwah dengan media, kita juga harus ilmu media dan ilmu komunikasi. Karena kegagalan ilmunya terjadi karena ilmu hanagat. Kegagalan Islamnya kan karena Islam hanagat. Tetapi tidak cukup orang yang punya kapasitas mengkomunikasikan Islam itu ke yang lain. Kan salah Islam, salah orang berah, mensalah di Islam apa punya kau? Sebab punya makanan yang ged, punya salah orang Mekah, nyan korban makanan nyan halagon. Bagi orang cerita ke Nabi Muhammad, waktu cerita ke nyan, minta mau buju Nabi Muhammad, minta mahina ke Nabi Muhammad, salah cara cerita. Menanti percaya orang Mekah percaya, nyomu kurap jaro. Kerana nama tak percaya, karena mukurap jaro rumpih percaya, mahan dia lagi percaya. Yang membuat dia bukan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh orang Islam itu sendiri. Kenapa? Tidak punya kapasitas dan kemampuan memasarkan Islam. Malah menjadi fitnah bagi Islam itu sendiri karena salah tukang mengkaji. Maka perlu ilmu media dan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi karena alam tasawuf.
Cuma hanya terjemahkan alam kenyataan. Hanya latihan. Lam tasawuf beres bendung mana. Tiga kepegah afatul lisan. Kiban tanyo etika-etika mendengar, etika berbicara, etika bersahabat, berkomunikasi. Munyonya terterapkan sebenarnya ngenyo akan berhasil. Nyuruh tinggal ilmu tasawuf, itanya tok bab muhasabah tasawuf. Saya dah tahu langsung bab muhasabah. Lehnya sulit aja. Gaya ibadat meratib tau. Wate gemekat. Sabah hari pengego. Tasawuf itu luas. Yang yang maksud dalam tasawuf itu memperbaiki apapun profesinya. Tasawuf ahli tarikat, nah tasawuf roh. Tasawuf ahlul ilmi, taklim, nah tasawuf roh. Tasawuf muktasib, nyanar ilmu tasawuf. Sehingga dalam tasawuf yang bab halal haram, bab iktisab, bab semua bab dibicarakan di dalam ilmu tasawuf. Bab pergaulan, cara komunikasi. Makanya perlu ilmu media. Maka jawab baju kedua yang kedua. Pakan orang kagak depu tetap tulis. Beb yang masalah ilmu yang terang. Yang gara-gara ilmu yang tulis gitu. Kan mana yang cara? Yang dubna ilmu lagi yang tulis. Tak bayangkan punya ilmu. Lupa paralo alah na ilmu. Maka kedenan tulis. Karena persoalan akhlak itu bukan cuma sekedar konsep. Akhlak, tasawuf itu mujahadah, riadah dan tahzib. Kan betul je. Yang baik dia kayaknya na ilmu ke bukan berukai ke. Ilmunya sekedar belajar. Dia gagal di riadahnya, gagal di tahzibnya, gagal di mujahadahnya. Karena akhlaknya dengan mujahadah je. Jadi tanpa mujahadah, kejit sebenarnya daya awal yang dipegang oleh ulama kan sekedar mengajarkan konsep, tapi di situ ada latihan dan mujahadah yang sesuai dengan konsep ilmu. Gepu buat orang semayang, gepu semayang ina. Gepu gabab jamaah, gepu jamaah ina. Mun nanti dalam akhlak langsung praktek. Urangnya punya konsep tu, ji, punya tanpa latihan. Apalagi saat tumbuh di dalam latar belakang salah. Mulai banyak dari pun udah dalam rumah tangga salah, kasih salah di masa dini, sudah tak perbaiki di leher dengku. Cuman waktu tak perbaiki kan bersih lagi uruka beratake, hantai ada, ada baju, Allah nak ubat, kau kena lagi an, munyuhana kau mah kau berokok enggak, yang munyuh kan naga ber, Allah dum naga ber lagi nyan, munyuhana naga ber, haram berdoa api, lebih parah dah. Jadi mujahadah ini kan sekedar ilmu. Yang kedua, yang kelihatan pun ilmu fardu'in belum selesai. Ilmu fardu'in belum selesai. Fardu kifayah. Mang kiban tu man. Hai kan dah pegah orangnya. Nah orang buat ilmu perlu kifayah. Belum selesai perlain. Yang kiban cara menyonya terjadi di dunia pendidikan formal, tanyakan penguasa. Karenanya kebijakan orang yang punya kekuasaan. Munyo yang punya kekuasaan, gak nyan urang yang punya konsep lagi katanya, pasti akan gelahirkan konsep pendidikan lagi pikiran Islam. Yang jelas urojo, tanya harus sadari, umat Islam krisis pemimpin Islam. Dan mengeluh lagi tanya rakyat yang bersih lagi asedo kapai dum abu almarhum kenang pulang retak katanya tungku retak katanya raja retak basah katanya menjamun abu matang lagi nya. Artinya apa? Tunggu dulu, orang Islam dipimpin oleh pemimpin Islam yang benar-benar memberi solusi sesuai dengan konsep Islam. Kena yang perlewat. Tapi itu tidak mungkin terjadi apabila katanya haid memperbaiki adanya. Haid tak perbaiki. Agama harus memperbaiki politik, agama harus memperbaiki kekuasaan, bukan kan berigen. Itu yang nak benar, dia salah berigen.
Dia orang kampung, dia pergi pak kecil, berikan pak kecil, ibaca ada berterdelong. Yang pergi piganya, yang berikan piganya. Karena ada persoalan di sana, maka harus perbaiki. Kalau tidak ada dakwah ke sana, hanya memperbaiki, tetap terimalah apa adanya. Menyup personal katanya dalam daya, sebenarnya tetap harus utamakan fardu ain, duda baru fardu kifayah. Karena akhlak ilmu hidup bak pribadi yang hana akhlak, hana selesai akhlak yang berbahaya. Orang carang berakhlak lebih berbahaya daripada orang bangai berakhlak. Orang yang berakhlak, orang bengai, orang koh-koh kaya dalam geli, yang paling gekoh kelebak diplobak. Cinya orang carang berakhlak dengan tanda tangan habis gunung mendung. Kenapa ya pakai tangan? Dengan tanda tangan. Yang orang jauh bina kekuatan ke. Maka perlu orang baik. Mengenai mungkin sulit ayah gemultan mungkin untuk bayi mungkinnya ini. Dalam Islam na undang-undang muda. Wa in kana dzu asratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia orang miskin tidak mampu, harus tunggu sampai kaya. Yang menjadi zalim adalah orang mampu membayar hutang tapi tidak mau bayar. Orang yang tidak mampu bayar, tidak mau bayar, itu tidak berdosa. Kan tulis tu, tulis kerawai. Yang nanti orang betul-betul hanya mampu membayar. Itu bukan bohong, bukan dari mupenggeroi. Nah, ada yang bayar ke kakak nak kita pegah. Yang dia kesulit mampu kebayar tapi han kebayar. Baik, terima kasih ayah. Alhamdulillah, kami rasa sudah ketiga penanya tadi sudah dijawab oleh ayah secara detail ya. Mungkin salah satunya yang cukup berkesan bagi saya itu dakwah di media massa untuk saat ini, media elektronik yang sangat membahana. Tentunya juga kita sering menonton daripada dakwah daripada pendai kondang kita yaitu Ustaz Abdul Somad. Itu merupakan salah satu cara dakwah yang sangat luar biasa untuk menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia Raya bahkan internasional. Nah, mungkin ini menjadi sebuah terobosan baru. Siapa tahu nantinya alumni Dayah Darul 50i juga bisa mempunyai saluran radio pribadi. Nah, artinya milik daripada Dayah dan juga alumni yang bisa bermanfaat bagi umat semuanya, dan ataupun bisa menyebarluaskan dakwah melalui YouTube dan juga media massa elektronik lainnya. Ini luar biasa dahsyat kekuatannya, karena mungkin daripada ure-ure danyo han mampu terus dijangkau lang pelosok-pelosok kampung, tapi dengan media sekarang, media elektronik itu bisa menjangkau ke seluruhnya. Demikian mungkin. Baik, kita buka untuk sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi yang kedua, Iban, kasih dengan pertanyaan terbaik. Dia tadi belum jawab. Mohon maaf. Ya, tadi konsep ya, konsep pendidikan Abu. Oke, terima kasih. Kalau konsep gampang, yang menjalankannya yang sulit tanpa ada kekuatan. Persoalan sekarang, persoalan konsep pendidikan formal itu harus lewat kekuatan kekuasaan. Tergantung siapa leadernya. Itu butuh proses. Tetapi tanpa ada kekuatan itu tidak mungkin kita robah sistem pendidikan itu. Aceh sebenarnya sudah istimewa dari dulu dalam bidang pendidikan. Istimewa dalam bidang pendidikan khusus sesuai dengan keinginan orang Aceh sendiri. Tetapi sistem politik yang terbangun yang melahirkan orang-orang pengambil kebijakan tidak mendukung ke sana. Mereka tidak cukup kuat. Ini yang menjadi masalah. Akar persoalan paradigma perpolitikan kita tidak mampu melahirkan wakil rakyat dan pemimpin rakyat yang komit untuk Islam dan tahu tentang Islam. Ini yang menjadi masalah.
Sementara dia kadang-kadang nak kesimpulan dah cuma menoknya politik kutoh naruh dia hanjut je, tetapi seroh sampai-sampai yang politik dia dengku hanya buat, tapi dah buat sampai-sampai pikir agen dah kan, bukan memperbaiki. Kalau memang politik yang sedang terjadi itu kotor, Islam hadir membersihkannya. Kalau itu rusak, Islam hadir memperbaikinya, bukan menyerang. Kan dia dah sedang dah pegah-pegah salah go, menyalah-nyalahkan orang lain tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah bangkit memperbaiki yang salah itu. Tapi harus punya konsep dan strategi yang benar. Harus dimulai oleh pola pikir yang benar. Baik benar dia, kurang pergelih luang pita pegah ke mubang, kurang ke mubang dah pegah pergelih luang. Menyolung yang kuto butuh pu pergelih. Harus hadir orang yang pergelih, baik hadir orang yang kemubang kena. Nyorong kemubang apa kutoro kena. Nyorong pergelih, ada ke pergelih memang kuto tadi. Tetapi pergelih kuto bak pergelih beda aja nama rupa upah. Yang kemubang ya hanafala. Ya, bah. Itu harus di sana. Tetapi walaupun di sana tidak, tanya orang yang mampu dengan lidah sampaikan. Termasuk robah kita sampaikan malamnya. Itu robah sepakat, lahirkan kesepakatan karena tanya orang Islam, yang didik kitanya orang Islam, anak yang didik anak kitanya orang Islam, anak yang dididiknya juga anak orang Islam, maka pakiban bersesuaian dengan Islam. Ilung tinggal dong jamun cucuk ku jali bulu di saat watenya ditam anak inang hanya pakai jilbab. Tapi longkalan cucu bujali buluh kan, yang perang Jepang, sejak perang Jepang. Pakiban uri nengyan komit dengan Islam, dengan syariat Islam. Guwet man sabah Aceh tepat na sikula ke anak orang Islam. Bujik pakai jilbab. Sampai jamu tapai pun tu mai kena. Jamu. Kubah dari hidih, gak mita. Pat longnya anak orang Islam, nah pendidikan yang bersesuai dengan Islam tu. Bujuk pakai jilbab, katanya, pakai hitam, saya pakai jilbab itu biar. Jadi harus bangkit laginya. Orangnya tipe kesepakatan. Maka persoalan orangnya syariat Islam di Aceh mungkin terjadi apabila membiarkan umat di dalam kejahilan, hanjalan. Mungkin tak pelung mata dalam teput, you pelung dalam teput hana lampu hana mungkin. Wabil ilmi hayatul Islam. Kalau mau hidupkan Islam, sebarkan ilmu Islam dulu sampai ke semua lini. Insya-Allah Islam akan hidup. Tetapi punya kejahilan lebih besar, Islam akan mati oleh arus jahil itu. Mati geroi. Maka dakwahnya perlu dia. Dari media perlu dakwah, dia perlu dakwah. Semua fasilitas dan media yang bisa menjadi alat dakwah laksanakan. Mahan tanya kalah ngengau. Jadi harus cepat bergerak. Kalah cepat akan cepat kalah. Ya, pulang. Baik, ayat mungkin sudah terjawab ya. Intinya konsep pendidikan itu bahwa setelah adanya pendidikan dimulai dari kita dan juga pengambil pemangku kebijakan ya. Salah satunya mungkin wakil rakyat yang bisa orang-orang yang memang punya ilmu yang bisa mendukung pendidikan ke arah yang islami. Mungkin itu salah satu motivasi daripada salah satu alumni kita ingin bergerak di bagian wakil rakyat. Salah satunya tadi yaitu Bendahara Umum Rabitah yang ingin menjabat sebagai wakil rakyat, Teguh Harun Ar-Rasyid. Mungkin beliau sama-sama bisa kita dukung seandainya beliau memang punya visi seperti yang disampaikan oleh Ayah Syed tadi. Demikian mungkin ya. Demikian mungkin yang bisa dijawab oleh Ayah. Baik, untuk selanjutnya kita buka untuk sesi yang kedua. 3 penanya. Kami silakan. Baik, 1, 2, luar biasa. Ya, semakin banyak ya. Baik, 1, 2, dan 3 penanya. Ya, silakan Buku yang di bawah tenda dulu. Karena mungkin waktu semakin larut, kami mohon langsung memperkenalkan diri tanpa mukadimah, langsung menanyakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama orang tua Ibu Darmawan, alumni dari DMI Khusus Kerenang. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ridwan kepada Abu atau Tusuk yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada apa yang telah Tusuk paparkan dulu, bahwa Urun Dayak cukup berilmu, tetapi kalah di pemasaran. Maaf, yang non analisa selamanya mungkin tidak jauh berbeda seperti Tusuk sampaikan. Kita berapa tahun yang lalu di Kota Media Banda Aceh dan Aceh Besar itu ada program dunia yang sebuah fenomena yang alun amati sendiri, karena rekan-rekan ditanya yang sebagian yang mengajar di sekolah-sekolah baik SMP maupun di SMA yang ada di Banda Aceh. Fenomena yang sangat menarik ketika bertanya berapa tentu daya yang juga alumni pesantren ternama, tidak perlu saya sebutkan. Bagaimana tunggu-tunggu di mengajar di sekolah-sekolah selama 2 bulan ke situ. Heran, hanya di bawah itu ada yang baju. Nah, ini apakah termasuk dalam gagal dalam mentransfer ilmu? Ya, di mana salahnya? Mungkin nanti kita akan Tusuk memberi kajian. Kemudian saya survei, karena Tuan juga siswa guru di sekolah. Ya, survei semua siswa, semua kelas survei. Itu guru yang menarik. Di antara guru-guru dunia ini ada yang dari alumni Daya dan ada dari alumni UIN, IAIN saat itu. Ada juga yang alumni Mesir. Dan inilah yang harus kita lihat sekarang. Alumni Mesir rupanya lebih tertarik oleh anak-anak di kalangan pelajar di SMA di Banda Aceh dan di sekitar Banda Aceh. Saya juga coba menganalisa, kenapa? Apakah di situ ada di bahasa komunikasinya yang sampai kepada intek daya pola pikir siswa di masyarakat? Mungkin ilmu besar, tapi bahasa yang digunakan. Saya teringat kepada beliau Profesor Muhyiddin Wali. Pada saat itu saya mengikuti beliau Teguh, coba terjemah kitab 8 itu ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Nanti sampaikan kepada saya, nanti saya sampaikan. Terima kasih Tusuk. Mudah-mudahan kalian akan datang orang-orang pesantren dengan ilmu yang kita yakini banyak dan luar biasa, tapi bisa tersampaikan ke semua lintasan sektoral. Maka insya Allah Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk yang di depan satunya. Silakan memperkenalkan diri dan langsung kepada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Maulidin Ar-Rahman. Dengan bertanya masalah pemahaman yang sedang sangat berkembang yang menyangkut dengan sekularisme, memisahkan antara pemahaman daya dan sekolah, memisahkan antara politik dan agama, memisahkan antara sosial dan agama. Yo patikan tanggapan daripada ayah pada malam yang berbahagianya tentang pemahaman tersebut. Malahan Saboduk tentang mengikut dengan Universitas Syekh Fuad. Sangat disayangkan nama seorang pembawa Islam ke Aceh, tetapi di dalamnya mungkin barangkali dari sudut pendidikan nol daripada nilai agamanya, terlepas daripada individu. Tetapi pendidikan yang dibawa oleh sebuah universitas yang berlabel seorang ulama yang sangat besar, di situ tidak terletak nilai agama secara keilmuan, bukan secara individu. Mohon penjelasan daripada ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang terakhir untuk sesi kedua yang di sudut kanan panggung. Siapa tadi? Mohon maaf, tunjukkan kembali. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Fahrudin, saya guru di daerah Darul Ulum di Serang. Pertanyaan yang saya ajukan berkaitan dengan tema dari dakwah pada malam ini, yaitu berkaitan dengan strategi marketing Dayak atau bagaimana memperkenalkan Dayak pendidikan Dayak kepada umat Islam khususnya di Aceh. Karena pada saat yang sama ada serangan-serangan dari orang-orang Wahabi yang mendiskreditkan pendidikan Dayak dengan menaikkan isu-isu seperti di Dayak itu tidak ada penghafal Al-Quran, di Dayak itu tidak ada penghafal hadis. Orang Dayak tidak tahu dalilnya, orang Dayak hanya tahu produk hukumnya saja. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mengcounter serangan-serangan tersebut, kemudian di sini bagaimana agar kedepannya itu tidak lagi diangkat sebagai kelemahan saya. Bagaimana jika orang Wahabi punya penghafal Al-Quran, kita di Dayak juga bisa menghasilkan orang-orang penghafal Al-Quran lebih dari mereka. Orang-orang Wahabi punya penghafal hadis, ahli hadis, paham dalil ini segala macam. Kita orang Dayak juga bisa menghasilkan alumni-alumni atau santri-santri yang paham hadis dan hafal banyak dalil, supaya kedepannya di masa yang akan datang hal ini tidak lagi dijadikan alat untuk menyerang pendidikan Dayak oleh oknum tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Guru Fahrudin. Beliau merupakan salah satu guru aktif yang saat ini masih mengajar di daerah kita tercinta, di daerah Darul Ulum. Beliau juga merupakan salah satu alumni dari Universitas UIN ya, UIN Araniri. Baik, Ayah, ada 3 pertanyaan yang telah saya coba rangkum tadi, singkat saja. Yang pertama ada Teguh Darmawan, beliau menanyakan apakah kita gagal mentransfer ilmu untuk generasi selanjutnya. Itu dilihat dari pendidikan diniyah. Animir hanya dengar tuh dari pegawai jadi kadang-kadang ada pegawai dipikut dan ya mungkin apa kesalahannya Ayah. Kemudian kenapa alumni Timur Tengah ya lebih tertarik ya, lebih menarik di kalangan anak-anak ketimbang daripada dukun-dukun Dayak ya. Nggak mungkin dukun-dukun Dayak agak sedikit monoton ya, kurang sosialisasi ataupun kurang komunikasi yang verbal ataupun yang baik mungkin ya. Nah, ataupun nanti Ayah bisa menjawabnya ya. Kemudian yang ketiga ada Teguh Maulidin, beliau menanyakan bagaimana tentang pemahaman sekuler yang dicoba dipilahkan antara pemahaman agama itu tidak ada kaitannya dengan politik, politik tidak bisa disangkut pautkan dengan agama, kemudian ilmu dunia lainnya tidak ada hubungannya dengan agama. Mungkin demikian intinya dengan pemahaman sekuler yang sedang merebak sekarang ini. Itu bagaimana pandangan Ayah. Selanjutnya yang ketiga, mohon maaf, ada salah satu universitas di Aceh yang tadi tidak disebutkan namanya, mungkin kita juga akan paham, yang membawa ataupun melakapkan salah satu nama ulama Aceh yang cukup terkenal, tetapi isi di dalam universitas tersebut tidak melambangkan adanya ajaran agama yang diharapkan, demikian ya. Dan yang selanjutnya, Ayah ada pertanyaan bagaimana marketing Dayak ya. Marketing Dayak ini cara kita untuk mempublikasikan Dayak sehingga bisa terkenal ya. Mungkin Dayak sekarang agak sedikit monoton, bagaimana cara kita menampilkan bahwa jangan ada persepsi Dayak itu urun-urun Dayaknya si kolotat ya, yang ada pun si baca kitab kuning, baca kitab kota lain hana, asal hana pahanya gentang. Mungkin demikian ya. Dan terakhir, bagaimana cara kita menanggapi daripada serangan-serangan Wahabi tentang mereka punya hafiz Al-Quran, hadis. Bagaimana Dayak kita ini juga punya, dan bahkan kita ada tetapi tidak terekspos mungkin keluar. Demikian ya, silakan kami berikan waktu untuk Ayah. Pertama persoalan pendidikan
yang diniah. Persoalan pendidikan diniah sebenarnya ini mengacu mantang apa yang disarankan oleh Rasulullah. Pakipakan sukses para rasul mendakwahkan karena na perintah dari Allah kepada rasul. Perintah haji lagi dipegang Rasulullah. Nahnu ma'asyirul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para anbiya diperintahkan jangan bicarakan kepada manusia dengan sesuatu yang tidak sanggup dipahami. Karena kita bicarakan sesuatu pembicaraan di depan orang yang tidak sanggup memahami pembicaraan, itu akan memusuhi pembicaraan itu. Payah namun form. Tanya mana kadang-kadang, tapi nyokan dalam survei, mau uji untuk tahu persoalan payah survei dan lakukan penelitian, pemandang masalah, hanya tiba-tiba tak jauh. Cuman, tanya harus dah mengerti level. Tanya kadang-kadang, dalam daerah ada karakter dan budaya tersendiri di dalam ajar mengajar. Di saat tubit ulua, ruh dami ada pola daya yang hanya tim konsumsi le orang luar. Nya orang jauh daya haji siap lagi daya. Orang luar daya, orang hanya siap lagi daya. Menyoi daya ada buta poh picup jaro tu. Menyo aja tak cutian ikram tu. Jadi tak ada pikop, tak main wacana ide hasil. Ada persoalan di internal, ada persoalan di publik. Maka yang sebenarnya nak etika dalam Islam. Maka dalam masyarakat coba belajar tasawuf, interpretasikan sikap tasawuf yang ada aplikasi lapangan sesuai. Nah dalam tasawuf sebenarnya. Cuma itanya orang dah pemekle-mekle. Tak pemekle dalam tasawuf geroi, lambuak geroi. Dalam tasawuf ni. Tak buat tasawuf. Tapi tasawufnya khusus watai tabajuh sangat. Ada luar semenjik kan nam tasawuf ni. Di Mekah nam tasawuf ni. Ada interaksi biasa nam tasawuf ni. Jadinya persoalan ni polanya yang perlu kita terjemahkan dalam bentuk yang betul. Jadi termasuk komunikasi. Kadang anak mian tapi buat anak mian itanya ya anak mian dayah je si kaitim kubah rumah jut hana yang mengelai duit dayah anak mian yang mentenggalak mengel yang hidih yang membeda yang lain pola didik je harus cari cara jadi terbawa-bawa jadi sesuai dengan orang konsumen baik sesuai dengan selera produsen harus sesuai selera konsumen. Ini yang pertama. Yang kedua persoalan sekuler, persoalan dia. Itu persoalan persepsi. Tanyonyo orang dikalahkan oleh persepsi orang. Tanyo hak kita promosikan rote sehingga dipersepsi positif lego. Uronyo orang Islam dan dunianyo dalam persepsi non muslim. Gau perencana tanya nyata boh. Yang kedua yang jid ke musuh gedanya kadang orang Islam sendiri, orang Islam yang tak, orang Islam yang hanya pernah terjangkau oleh dakwah Islam. Boh kaji orangnya tanya yang kata turi Islam secara memadai walaupun kesempurnaan mesti teruk ia pegah tanya nak dapat anda dapat kan tatu'uh Islam pakai banyak Islam kafah tatu'uh terjemahkan Islamnya kafah. Islam mengatur semua aspek kehidupan, ada hukum taklifinya, ada apa hana satu bidang pun yang lepas dari hukum Allah. Kalau bukan halal pasti haram. Hana buat yang di luar area bebas halal atau bebas hukum taklif, hana mandum terjangkau oleh hukum taklif. Tetapi huranya yang jika musuh tanya orang-orang Islam yang kosong duda dipasau pemikiran go dididik lego dudanya hina yang mengganggu tanya kan caranya pegah lepas mangat dah pegah siap kata selesai tapi buat tak yang lain
Jangan biarkan umat Islam kosong dari pemikiran Islam dan mempersepsi Islam yang benar. Yang beda. Dan lahan kosongnya yang ke tempat dakwah musuh. Lahan kosong dari jangkauan Ahlussunnah akan menjadi lahan musuh Ahlussunnah. Lahan kosong yang tidak terjangkau oleh Islam akan menjadi lahan rebutan direbut oleh musuh Islam. Urangnya kan persoalan jika kekuatan dakwah kau luar biasa kan. Itanya nak urun dakwah hana peng, hana nyo, hana je. Jadi hinan ke dia membuat kalah cepat. Jadi dalam hal pertanyaan siapa tu, pakai pada antisipasi. Mesti urangnya kai pegai kau. Tanya daya hana hafal Al-Quran. Nyan ditanya hana mampu kebuat. Tetapi pegabu juga kan. Substansi masalah je. Seandainya itu bahawa Islamnya baru menjadi rahmatan lil alamin di saat yang mampu tersajikan Islam sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini keperluan ulama mujtahid yang hanya mampu gegali Islam dari Al-Quran langsung, maka gesajikan terjemah lagi yang geijtihad untuk juga amal, sehingga yang inan ba mujtahid mutlak mentang terlalu kasar pahaluh law gepahaluh le mujtahid mukayat, karena sasaran umat yang lebih haluh law hektat pada pernoi sampai berjamun terubah kitab ubud kitab Jawa law ana nak mungkin bahasa Arab gepegatlah bidayah nyen mandum ata dari hidih, tetapi urangnya gepegat ilmu untuk siap saji. Kenyan intiji tengok kata depa katanya. Mulai dari masalah zaman dulu pada Al-Quran. Maka apa pegat masalah ke penajuh orang yang haik gengut Al-Quran. Tajuk je Quran menonton semayang roncok Quran pada menonton Quran. Je ke? Pupu yang tanya baca Quran aja. Je. Bohkah orang kaji gafai Fatihah. Ciu terjemah Fatihah. Ayo tak dia Fatihah mensabuh surah gapai. Tapi mana anak kita orangnya? Anak kita puai kan. Uji mendung menafai Qurannya selesai Islam. Bagaimana mengamalkan Islam dengan Al-Quran? Sebenarnya orang zaman kagak sempurna. Imam Syafi'i penghafal Al-Quran, tetapi mengerti dan mujtahid hukum. Untuk mengamalkan adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang gesut dari Al-Quran. Nyo yang pernah ke umat le dunia daya. Tetapi di saat orang ipu nentang tu, ira pun patih kitab, pun patih Quran. Nyen pegah habanyan matang ka salah, tetapi fikir le orang betul kan. Mu pengut orang lain kan. Kanya mu pengut. Tahu kenang pengut orang hana mu faham kan? Pakan orang yang hana mufaham, hana tok tak mufaham dia tanya kan? Ki orang yang tak mufaham le tanya. Ipatih tanya. Nyo bidayah menentang Al-Quran hadis lah. Sebab nyo persoalan orangnya wa Al-Quran, orang jamun dari Al-Quran kecok kala bahai ka detil. Cuman awak dudo teruk ia kritik lagi persih orang telah teruk barapat. Igau kali bahai tanya. Kayaknya kagak awak bahai tak kali bahai kau. Ilmu yang dalam Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mazhabnya sudah terbahas semuanya rinci dari Al-Quran. Tetapi orang-orang yang hana mufhum turunan ilmu yang dalam daya dan pakiban silsilah ilmu dari kitab per kitab, nyoku orang yang hana mufhumnya teruk teraliran lain ipegah pun wa kitab pun wa Quran. Tentang kitabnya kena Al-Quran. Maka orangnya yang perlu untuk menjawab pertanyaan kan heboh dia apa Quran dia. Jelaskan. Tidak semua orang Islam bisa mampu menghafal Al-Quran.
Tetapi semua orang Islam harus mengamalkan Islam. Untuk mampu mengamalkan Islam, tidak mungkin lewat harus hafal Al-Quran. Pun tetap hafal Quran yang dia hanya nak semayang leh. Tu semayang je menang-menang kaji hafal Quran. Hanya ni. Jadinya yang perlu pilah-pilah. Nya berkata dia pegah igok. Kata ibunya apa hafal Quran dia. Muda hafal di Quran jangan muncin dapat hafal je. Alih bah betul dia dah pernah hitam je ini tak apa faedahnya gurunya. Lalu Quran dia faed itu sembahyang hantar. Rukun sembahyang hanya itu di man kan je nak pupu je sembahyang menang-menang aja sebab kaji hafal Quran. Urang sah ke sembahyang sip syarat dan rukun hana hafal Quran hana bahaya. Urang hafal Quran tapi ke sembahyang sip syarat dan rukun mentang berbahaya. Ini yang pernah berjelaskan. Kan tata mafai Quran yang nak kekuatan mafai lebih baik. Bukan mempertentangkan antara hafal Al-Quran dengan ilmu yang sudah diproduk oleh ulama untuk disajikan ke semua lapisan. Ini pernah jelaskan berjelas. Orang kata jelas kali tanya hai cok le awaknya. Pakai cok le gom karena hana tuk jangkauan tanya. Maka hantuk jangkauan tanya kita kalah cepat. Lahan terlentar tu. Nya kai coy go lahan terlentar. Ya, mungkin masih ada ini mohon maaf ayah yang belum terjawab. Alumni Timur Tengah itu lebih tertarik daripada alumni Dayak ketika mengajarnya. Pakai ya. Pertama ilung pertama menunya dan tanya balung ilung hana lengkalan kasus. Di balung nak jawab. Karena dia tertarik baca-baca. Mungkin cara mengajarnya lebih menarik, cara komunikasinya lebih menarik, cara pembelajarannya lebih menarik. Boleh jadi renan. Atau memang dia berada di semua kawasan di mana orang di dalam kelompoknya sudah mempersepsikan dayah itu sangat nol. Sehingga hanya harga aku orang dayah. Si kawai ke kena laulek, si dayahnya bangai. Jadi wateh kana ayung ada begat tak ada pegah hanya ayung ti mengkawai ke ponis. Kadang dalam lingkungannya nyan masalah. Jadi harus angkat kembali le daya, berdepu-depu daya. Sebab urangnya urang luar yang anggap daya. Jadi pusabang kembali pengajian atau ini diukur tungku lain dengan tungku yang naik gini dari rumah rawai. Diukur dayah lain dengan dayah balai pengajian yang naik gini dari rumah rawai. Mi pusabang di Bandung. Jadinya kena masalah. Jadi persoalannya payah kaji le teliti le tu patah persoalan ji. Ya mungkin demikian untuk Darmawan ya. Mungkin harus survei lebih lanjut ya. Apakah alumni Timur Tengah itu lebih tertarik daripada alumni Dayak ketika mengajar ya. Mungkin tanya Dayak agak menonton bacut kadang. Jadi nyo perlu kepada seluruh alumni untuk bisa mengembangkan potensi diri secara komunikatif ketika mengajar anidiniah khusus di belum atau kota-kota yang memang notabene apa yang saya akui agak sedikit mereng persepsi untuk daya-daya tradisional tentu kan. Kemudian jemaah ayah nasa bodoh mengasalah universitas yang di Aceh. Nyo na universitas gelakap dengan nama ulama tetapi asoy dalam hanya tak mencerminkan agama tentang Islam. Demikian coba. Karena calon-calon ahli sains, ahli teknologi yang dicalonkan zaman hanya pernah tahu Islam. Putar malit yang dengku. Tak apa buat kita jawab. Orangnya dah kehidupan berbicara tentang teknologi atau ilmu-ilmu yang sedang berkembang. Itu adalah latar belakang dulu. Akhirnya mereka punya kekuatan untuk menguasai pendidikan itu, tetapi yang punya kekuatan untuk silabus dan kurikulum pendidikannya mereka tidak pernah ditempa oleh Islam sebelumnya. Duda mu tempat pep di dia. Hana pun tempat pep ya. Nya dia seru kapai.
Kapai jaju dia ada mudroh ari pun dah rut kapai jangan dan roh dia hari ini pun manyang-manyang ini pun miyup geroi han miyup gara-gara dan roh dia ham demah manyang pindah. Jadi persoalannya itu ini ada kekuatan lain yang melatar belakangi. Kalau ingin merubah itu harus mulai lagi. Bagaimana supaya berproses ke sana? Maka orangnya gaji lo tapi lo tulis sebuah buku. Artinya inti dari sebuah perjuangan Rasulullah adalah kemampuan Rasulullah memperbaiki orang yang baik dan memperkuat orang yang baik dan memperbaiki orang yang kuat. Artinya yang kuat diperbaiki, yang baik diperkuatkan, sehingga kebaikan menjadi ada kekuatan dan semua kekuatan menjadi kekuatan kebaikan. Maka kita tanya betul lagi dalam pegah benar. Coba ino alumni ino juga doktor juga profesor dalam bidang masing-masing, tetapi tetap komit dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh almarhum Abu. Dia akan memperkuatkan ini dan ini akan memperbaiki mereka. Maka halnya yang pergerakan yang degu. Sampai tanya degu daya perlepeng. Kan dami tapeng daya. Karena yang pegat tanya pelai gebungan Allah ni. Dia fikir betul. Dia fikir dia ada pelai pajuh boleh sebabnya kai ikhlas. Jo pajuh bu jeb thi. Karena yang Allah buat. Cuman pakibat tapi tanya bukan agama tidak untuk dunia, tapi dunia untuk agama. Baik, terima kasih Ayah. Mungkin jawaban yang mengenai universitas, mohon maaf Luntuan Cok Saboh titipan daripada Anak Abu Selimung, yaitu Wali Husaini yang saatnya menjabat sebagai Wakil Bupati Aceh Besar. Ketikanya Luntuan bersilaturahmi ke rumah beliau, ada satu statement ataupun pernyataan yang cukup penting untuk tak ingat dan mungkin Luntuan boleh sampaikan terkait dengan yang dijawab oleh Ayah Mono. Beliau mengatakan seperti ini, munya memang kena juk anak berjumpa agama nyanjuk pada ya. Munya kena juk anak mengaitipu ilmu dunia, maka juk manusia. Nyanan. Menang Walid disampaikan dan yang cukup terpating dalam pikiran Luntuan bahwa memang perletipu agama baik tanggung-tanggung, baik pak samar-samar itu nama hukum. Silakan juga daya. Memang hawa anak cara ilmu dunia manusia karena ini memang totalitas. Demikian kutipan yang cukup Luntuan ingat. Baik, sebelum perlu kami sampaikan bahwa sumbangan Alhamdulillah yang sudah terkumpul pada malam yang berbahagia ini, sumbangan daripada para hadirin Abu-Abu Bandung berjumlah Rp1.008.000. Sekali lagi kami ulang, Rp1.008.000. Alhamdulillah, semoga sedekah yang telah diinfakkannya semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat dan bujir ke penyelamat di Urodo. Amin. Terima kasih kepada tunggu-tunggu Bandung dan Umi. Mungkin saboh kesempatan terakhir, Ayah, saboh mungkin yang ingin kamu buka sesi hanya untuk satu penanya terakhir karena ada satu penanya yang sudah menuliskan pertanyaannya. Sebelumnya kami baca Ayah, ini mungkin dari Umi menanyakan yang pertama, bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, dan kamu buka sebuah sesi untuk Umi mungkin Muno dari Abu-Abu Madu gimana Umi? Nah, pertanyaan Saboh. Nah, ingin bertanya Umi bukan dengar Hana mungkin menyahana Saboh tok Saboh pertanyaan kepada tunggu-tunggu. Nah, yang ingin bertanya satu lagi terakhir gak tunggu yang peci putih Pak Tengah, mohon untuk panitia bisa memberikan mic-nya. Berarti ada dua pertanyaan yang sesi terakhir yang akan dijawab karena mengingat waktu. Yang pertama tadi mungkin dari Umi sudah Luntuan bacakan atau tak ulang singetri, bagaimana cara meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Silahkan untuk penanya yang kedua, dan ini merupakan penanya terakhir untuk sesi tanya jawab pengajian akbar pada malam yang berbahagia ini. Menutup kami persilahkan, silakan memperkenalkan nama dan langsung kepada pertanyaan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandung tuan Tengku Nur Fadian Padi tinggal Nasah Bakri alumni Inojib cuma kalau jatuh lama adik. Jadi yang lanjut pertanyaan, jika yang masalah tauhid, jika Allah mengetahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa akan melakukan dosa, lalu kenapa Allah masih tetap menciptakan mereka? Dengan segala hormat, tuan peroleh jawaban dari ayah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Nur Fadian dari Kampung Lamreng. Mungkin untuk ulang ya, sehingga pertanyaan yang pertama dari Umi yang tadi ditulis, bagaimana cara meningkatkan kesadaran orang untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan pertanyaan yang kedua adalah masalah tauhid, yaitu jika Allah sudah mengetahui Nabi Adam akan melakukan dosa, kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa? Ya, demikian ya, silakan untuk ditanggapi. Pertama, penyampaian bagaimana orang beriktikad Ya, dan mengamalkannya. Hai, pertama sampaikan tabligh tentang penting ilmu. Betul, sampaikan itu tahap pertama. Yang kedua, motivasi sampai mau. Untuk motivasi, ikut mentenggaya Rasulullah, basyira wa nadhira, kabar gembira dan kabar takut, bahwa tentang berbahayanya di saat membiarkan diri dalam kejahilan dan keuntungan di dalam mencari ilmu. Itu sampaikan. Sepandai-pandainya orang menyampaikan, sebatas itulah akan terpengaruh. Jadi ilmu, karena motivasinya Rasulullah ahli motivasi, paling ahli ke motivasi itu, antara takhwif dan tabsyir. Yang murno yang tim lagu tentang masalah cara mekat kayak murno bawayan. Murno bawayan cara mekat dan apa-apa. Yang baik dah mekat dah tawayan. Cara mekat dah murno bawayan. Dah mekat dah rawa tu. Ya menan betul. Kita tanya mu 5 bulan yang tengah lepas sakit hati. Yo ikut dah yo. Kai duduk kan ayo kurang ke ilmu yo. Yang kedua, Bu? Ya, mengenai masalah tauhid. Oh, tauhid. Ya. Persoalan pakai Allah, pakai mana, pakai mendih. Cuma tanya kena ilmu je. Tetapi pertama dia pada tepuk Allah la yus'al wa hum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan punya. Yang kita tanya baik tanya Allah dia. Cuma ke ilmu je. Ilmunya menyangkut dengan tauhid. Dan yang bertauhid amfu wa qudratun iradatun wa ghayarat ilmu amran wa ilma warida kama sabat. Antara takdir dan kudrah berbeda antara ilmu dan perintah. Dan rida, Allah mentakdirkan, semuanya takdir Allah. Allah yang Nabi Adam bermaksiat juga takdir Allah, juga iradah Allah. Nah, Nabi Adam juga takdir dari iradah Allah, hanya lepas dari kudrah dan iradah. Tetapi Allah memerintahkan kepada seseorang, memerintahkan sesuatu yang tidak diiradahkan. Itu boleh. Urang nak takdir Allah sembahyang, tapi perintah sembahyang. Linyan gesesa mampu salah lu. Kalau hai walaupun salah sebab kalau perintah. Dia tak nak bersalah Allah, Allah dia tak bersalah. Hak mutlak. Jadi beda antara uluhiyah dan rububiyah.
ndak hanya tak analogikan ngedanyo ubudiyah dan makhluk. Jadi Allah punya asrar rububiyah itu rahasia ketuhanan yang memang berbeda dengan logika danyo. Ngangan danyo danyo je ke leun perintah leun perintah kan pembuat maksiat kan digedi maksiat, yang perintah Allah, yang digedi maksiat bi Allah. Itu hak rububiyah. Tetapi dalam sistem ketuhanan membedakan. Allah punya hak mengiradahkan sesuatu yang dilarang. Allah yang larang, tapi yang larangnya juga Allah yang takdir dan iradah. Mempakan menang, itulah yang membedakan antara makhluk dengan Tuhan. Di sana punya hak mutlak. Allah la yus'al wa hum yus'alun. Baik, mungkin satu lagi, mungkin ada yang tidak terjawab terkait dengan bagaimana marketing dayah ya. Artinya gimana cara akan buka dayah, bahasa sederhana, supaya dayahnya kata-kata blog, tapi bagaimana supaya dayahnya bisa setara, seterata dengan pendidikan lain dan bisa diterima sebagai pendidikan yang baik di dalam masyarakat, mungkin demikian. Pastikan dunia dayah itu memberi solusi dunia dan akhirat. Di saat orang yakin inona solusi nya payah minta dayah. Orang hanya minta dayah nampu masalah saja. Yang nalaule hanya kehidupan, masa depan hidup, terlupakan masa depan mati. Yang nalaule pagi baginya bersukses hidupnya, tua kesukses akhirat. Olehnya sibuk dengan manusia, tua ke Tuhan. Peringatkah na Tuhan di depan tanya na neraka dan syurga, di depan tanya na alam barzakh, duduk cara penyelamatan ji harus lewat ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Pastikan ilmu itu ada di dunia daya. Nyokan orang tengah gemita peng. Ni tentang ilmu yang menumpak peng yang gemita kan. Kadang kebanyakan pisalah. Lagi orangnya kan sayang. Dijak pendidikan kadri S1, S2, S3 dari pun SD, SMP kan. Dia S1, S2. Dia kan nampak kerja. Kemudian kalau lagi kongkong kena tujuh. Yang kena nampak kerja lain dengan truk dom. Ni nak tengok kena. Mundi jamu ni pelarai tik kamu tonton bawa itu bawa tik. Pi habis umur kena. Anak tinggal gaduh pegah hana faedah ya ber. Minta ilmunya hana faedah. Pakan sebenarnya je mudik gap digai promosi. Boci rojo deh betul promosi. Nyo syarat berja ke DPR bergelah ilmunya pun lain. Yang lagi yang nadam dia ilmu pun lain. Ahlu sunnah wal jamaah. Hanya minta le urus. Pasti minta syarat berbaktikulah nilai rapor je dikonversi dengan ilmu perlain tu SD lagi nyo baru iklah ilmu perlain benar standar lagi nyo ilmu je benar lagi nyo hanya minta asin ni bergerak menang partikulan asin bergerak turun lagi asin nyo tengku asin kat pakat dalam benda yang Pak Camat Gubernur DPR kan berdalih ke gop dah benda. Salah gop tapi salah gop. Kau mangap apa salah gop. Salah tanya pakai hantar robah haji. Mati baca Arabi haji. Hai nak doa. Kah murno bumo. Aduh dah pegah abang kongkon di road. Nyan persoalan ji. Jadi dalam halnya apa yang dasar pertanyaan inti bagaimana cara marketing daya munyo lagi yang terjadi di sistem dayahnya halal orang kan halal dalam bilik lampu dayah halal sudah pun tato tu lien dayah nya halal depan lien pijit lalang lien halal itu manusia
Nyen nyorot marketing. Tetapi urangnya bertata ber. Nah badan dia akan merusahaban. Nyarat naik dia. Nyo jamun. Nyo pedang dayahnya, nyo urut ikhlas-ikhlas mandu. Dalam segala kelemahan, ketemu ber. Leh merdeka, sistem dayahnya ke lembaga yang diakui oleh sistem. Orangnya baru tateh-tateh lembaga akui. Ya, akui nyonyokan. Orangnya peng badan dayah mentang hantip. Ditanya hidayah. Yang ialah dia nak perkuat. Hai akui ke dayah dia mentang akui. Hai no hidayah. Hidayah 40 jam aktivitas kan? Meski ji kos dekna. Lagi kos sabah rumah tangga. Tapi anggaran ji untuk pudip dayahnya hanya sesuai. Salah road aja benda. Salah road. Kita tidak menguasai sistem. Dia tidak mampu mempengaruhi sistem. Tapi menyukai aku oleh sistem atas salah sang betul. Padahal ini tak le tu. Punya contoh ilmu pulain. Punya manusia ile yang lapangan kerja yang pasti punya agam je ke rumah. Lapangan kerja haji. Kerja haji ikut suami. Ya agam yang pasti ile je kelakau. Kerja pimpin isteri. Faham? Maksudnya je ke yahana yang agam, je ke mana yang ina. Watai makawin. Nah itu ilmu hak dan kewajiban rumah tangga. Fikula SD 6 tahun. SMP 2 tahun. Padik tak? Figurung. SMA 2 tahun. Padik tak? Wablah bohglah kan? Tapi muka roh yang dah kan? Jadi pula kan padik bohglah. Yang dalam Islam ada nak. Bohglah tak kaya perlai. Baca lah di urung benar bohglah. Gelah ke roy, gelah ke gop, gelah ke dunia, gelah ke akhirat. Selesai masalah. Saya dah pupuk gelah. Menyo S. Ke S lah je. Teman SMA kan je ke S lah. SD, SMP, SMA, S3. Kepuduman. Ditanya panjang kat. Tetapi dah hadapi kehidupan bermasalah. Maka dalam Islam sebenarnya lengkap. Hana lawan pendidikan umumnya ke lawan. Tetapi tahapan je betul. Yang perlu. Ilmu minta rezeki perlu. Orang Islam berkuat ekonomi perlu. Orang Islam bersihat perlu. Ilmu kesihatan perlu. Kenyamanan dan keamanan orang Islam perlu. Politik harus good. Supaya hasil kekuasaan yang melindungi. Mana perlu dalam ilmu Islam. Tapi pisah-pisah bahaya. Barat memisahkan agama dengan kehidupan wajar. Karena kitab ji hanya selengkap dengan Al-Quran. Maksudnya persoalan aturan publik. Yang hanya dalam Injil. Hanya dalam Zabur. Menyalah kitab-kitab agama yang nak bacut latar kitab Hindu. Yang nak berbicara hukum publik. Tapi sedikit. Adapun Al-Quran penuh dengan hukum publik. Hukum publiknya berkaitan dengan urang ramai. Berkaitan dengan urang ramainya hanya lepas dari bernegara. Tetapi Islam yang laginya hanya so persepsikan dalam urang yang kuasai sistem. Tetapi ada pikiran non-Muslim bisa masuk ke sistem dalam nanggro urang yang mayoritas urang Islam. Ini kelemahan siapa? Kaji terpegah luar. Aceh sendiri yang memproklamirkan dirinya syariat, masih banyak pemikiran sekuler. Padahal ini termasuk dalam ranah kekuasaan. Jangan akan merubah sikap, merubah pola pikir belum selesai kalau lebih 14 tahun. Cuma pajan selesai. Sebenarnya yang selesai pola pikir dalam bidangnya untuk persoalan syariah, stakeholder adalah ulama. Kalau ulama tidak hadir, siapa yang bisa hadir memperbaikinya? Menyokatnya yang dah pegangan kan urusan nanya. Apa jangan so perbaiki tanya dapat ke urusan nanya. Yang mana? Mentengkel lah oleh. Menalah kira-kira.